Tuhanku, ya ku suka Tuhanku. Sukacita mengasihi Tuhan Yesus. Aku suka Tuhanku, ya ku suka Tuhanku. Aku selalu bersamanya selalu, dan aku suka Tuhanku. Halo, halo, apa kabarmu? Berjumpa lagi dengan Kak Roni Dozer dalam acara Asti. Aku suka Tuhan Yesus. Yeay, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jadi begini ceritanya adik-adik. Charles mengatakan pencuri kepada Mungci, membuat hati Mungci jadi terluka. Akhirnya Charles sadar seolah dia sudah lebih baik atau lebih benar dari Mungci. Padahal secara jujur dia juga mengingat pernah melakukan dosa yang tidak pernah diketahui orang lain. Seperti biasa, Kak Rondos punya 2 pertanyaan buat kalian. Simak baik-baik ya. Pertanyaan yang pertama, kenapa sih Mungci sakit hati dengan Charles? Pertanyaan kedua, kenapa bangsa Israel lebih jahat dari negeri Sodom dan negeri Samaria? Ayo, bagi kalian yang akan menjawab pertanyaannya, silakan kalian menjawab di kolom komentar CGN TV Indonesia. Dan bagi kalian yang keluar sebagai pemenangnya, akan mendapatkan hadiah spesial di setiap akhir bulannya. Wow, mantap kan? Bagaimana adik-adik? Sebelah kanan sana sudah siap? Di tengah sudah siap? Di pinggir kiri sudah siap? Wow, kayaknya sudah siap semua. Baiklah adik-adik, langsung saja kita saksikan bersama cerita Asti, Aku Suka Tuhan Yesus. Mengira paling benar, tidak sadar lebih berdosa. Wow, what a wonderful world. Yuhuu, menyenangkan. Kamu merasa sangat senang ya? Tentu saja, karena sudah lama ingin pergi ke Israel. Terima kasih, Ayah. Iya. Tetapi setelah kita sampai di sana, Ayah tidak punya waktu bersama. Urusan pekerjaan Ayah sangat banyak. Ayah perkenalkan saja kepada profesor di sana. Aku tidak masalah. Semoga saja profesor itu juga mau mengajak aku ke tempat yang menyenangkan. Oh iya. Baik sekali kalau bisa begitu. Ayah tidak perlu khawatir. Ayah sibuk saja dengan pekerjaan Ayah. Iya, biar semuanya lancar. Mungci, berhentilah menangis. Bagaimana aku tidak menangis? Lihat tadi, semua wajah teman-teman. Semuanya lihat aku dengan mata yang aneh. Tidak semuanya, begitu. Begitu. Ini semua karena Charles bilang aku pencuri. Itu kan sudah berlalu, sudahlah lupakan. Aku tidak bisa lupakan. Sangat menyakitkan. Oh, bulan ini ada 3 orang teman baru. Banyak ya? Oh, selotipnya sudah habis dipakai. Lalu kertasnya juga perlu lagi ya? Ya, sekarang toko buku sudah pada tutup. Waktunya sudah harus kelar lagi. Bagaimana ini? Besok hari Minggu ada 3 teman baru yang akan belajar Alkitab. Bagaimanapun juga harus diselesaikan. Apakah ada ide yang bagus? Mungkin barang yang diperlukan ada di sana. Tentu saja barang sumbangan tidak boleh digunakan seperti ini. Tapi tidak ada pilihan lain. Cuma sedikit, jadi tidak apa-apa. What? Apa ini? Yang pasti minggu lalu ada 45 buah selotip. Kok sekarang tinggal 44? Kertas A4 hilang 1 kotak. Bagaimana ini? Kok bisa begini? Pencuri. Apa kau bilang?
Kurang jelas, pencuri. Kok aku dibilang pencuri? Orang yang mengambil barang yang akan disumbangkan ke Nepal disebut tamu atau pencuri. Hei, itu salah paham. Di sini akan ditempel foto. Selotipnya sudah habis. Toko buku juga sudah tutup. Tidak ada pilihan. Kan cuma pinjam sebentar saja. Kalau begitu harus beritahu kepadaku. Tapi sampai sekarang tidak ada yang bilang pinjam. Rencanaku memberitahu setelah selesai ketemu anak baru. Akan kujelaskan. Barang itu tanggung jawabku. Karena banyak orang yang menyumbang untuk dikirim ke Nepal. Mencuri adalah perbuatan yang paling buruk. Lalu sebelum kamu gunakan, harusnya beritahu dahulu kepadaku. Dasar pencuri. Charles, kan pinjam bukan mencuri. Kalau bukan mencuri, lalu apa? Pencuri, siapa pencuri? Dia. Siapa pencurinya? Mengambil tidak bilang terlebih dahulu memang salah. Tapi bukan digunakan untuk aku. Untuk keperluan gereja. Terus aku jadi pencuri. Mungci, jika Charles sudah pulang dari Israel, nanti kita jelaskan lagi ya. Mungci. Sabar ya Mungci, sabar. Sudah 20 menit landing, tapi kenapa tidak muncul juga? Oh, itu dia datang. Charles! Profesor! Halo, Profesor. Profesor, apa kabar? Baik. Apakah Anda sehat-sehat saja? Ya, seperti yang terlihat. Saya harus segera pergi ke lapangan untuk menyelesaikan pekerjaan perusahaan. Tolong titip Charles, Profesor. Silakan. Saya dan Charles akan jalan-jalan ke tempat yang menarik. Terima kasih banyak. Charles, Iya. menurut ya sama Profesor. Don't worry. Sampai nanti, Ayah. Oke, sampai nanti ya. Nah, ayo Charles, kita pergi. Profesor, boleh bertanya? Kita mau kemana? Mencari kota yang hilang. Kota yang hilang? Profesor, ini di mana? Ini salah satu kota yang hilang. Ini kota apa? Samaria. Bukankah Samaria adalah tempat di mana Yesus pernah berada? Benar. Samaria mengalami kerusakan besar pada saat serangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Setelah itu, saat perang Yahudi pada tahun 66 sampai 70 setelah Masehi, sekali lagi Samaria dihancurkan dan pada abad kelima menjadi tempat yang tidak dihuni manusia. Kenapa tanah Samaria menjadi seperti ini? Ini hasil dari penyembahan berhala yang dimulai saat Raja Israel Utara Yerobeam menyembah berhala. Penyembahan berhala jadi fondasi. Akhirnya sesuai nubuat Nabi Mika, jadi tumpukan batu seperti ini. Hidup kan seharusnya hanya untuk Allah saja. Kenapa menyembah berhala yang Allah benci? Aduh. Profesor, jangan lepaskan tanganku. Aku takut. Jangan khawatir, Charles. Di sini kadar garamnya 10 kali lipat dibanding laut lainnya. Tidak akan tenggelam. Begitu. Lalu kenapa kita datang ke sini, Profesor? Iya, di sini juga ada kota yang hilang. Lokasi hilangnya di sekitar sini. Ayo, kalau begitu kita lihat. Kita menepi dulu. Iya, Profesor. Mungkin ada di sekitar sini. Ini namanya kota apa? Sodom. Sodom adalah tanah yang berdosa. Ketika malaikat Allah datang pun, orang-orang itu melakukan hal yang jahat. Tertulis di kitab Kejadian. Karena ternyata tidak ada 10 orang baik di sana,
maka kota itu pun dimusnahkan. Sungguh bodoh sekali kalau begitu. Kenapa hidup seperti itu? Wah. Tapi dibanding ini, ada negeri yang lebih jahat lagi. Ada negeri yang lebih jahat lagi? Di mana itu, Profesor? Itu adalah Israel. Tolonglah agar keluarga kami bisa makan dan hidup dengan baik. Berikanlah hasil panen yang baik kali ini. Orang-orang gembel dan baju rombeng tidak boleh masuk. Usir mereka dengan pecut. Hei, pergi jauh-jauh. Jangan datang lagi. Ayo pergi. Tolong, Pak. Anak saya kelaparan. Belum makan. Tolong, Pak. Ada makanan sedikit saja, Pak. Tolong, Pak. Bagaimana bisa musnah seperti itu? Meski demikian, negara kita lebih baik dari negara itu kan? Tentu saja, kita jauh lebih baik. Tidak ada yang lebih baik lagi. Hai rakyat Israel, memang Sodom dan Samaria jahat, tetapi dosanya tidak ada separuh dari dosa-dosamu. Charles, kamu kenapa? Israel seperti diriku. Maksudmu itu apa? Sebelum datang ke sini, aku bilang dia pencuri kepada teman-temanku dan membuat dia malu. Aku melakukan di depan banyak orang. Lapar. Apa ada makanan enak ya? Yang ada cuma ini. Aku perlu pensil dan buku gambar. Ambil dan pakai. Apalagi ya? Cuma aku yang tahu dan aku yang mengatur. Aku sungguh anak yang jahat. Jika negeri-negeri itu menyesali kesalahannya seperti kamu, Allah tidak akan memusnahkan negeri-negeri itu. Profesor. Mungkin I'm so sorry. Tahu gelap. Aku sungguh minta maaf. Aku cuma menyalahkanmu saja dan lupa dengan kesalahanku sendiri. Sorry. Walau aku sangat kesal, tapi kalau dipikir-pikir, aku salah juga ya. Iya, mungkin. Sorry menyori. Nih, jika kita lakukan bersama, semuanya beres. Sejujurnya, saat meminjam hatiku berat, tapi setelah dikembalikan perasaanku lega. Ya, begitu ya. Feels so good. Mungkin aku beli hadiah bagus untuk kamu. Aku bawa dari Israel. Wah, sungguh. Apa itu? Rahasia. Nanti juga tahu. Bagus ya. Robot. Bukan. Mobil-mobilan. Lebih bagus lagi. Aduh, apa tuh? Beritahu dong. Nanti juga tahu. Ikut aku. Charles, tunggu. Kita pergi sama-sama. Maling! 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 Kamu dasar ya, sudah berbuat jahat, sering mencuri lagi. Kamu tahu nggak? Perbuatan kamu itu adalah perbuatan dosa. Nah, adik-adik, seringkali ya ada orang yang menuduh orang lain itu pencuri. Padahal dirinya sendiri itu melakukan perbuatan mencuri. Nah, itu kan perbuatan yang tidak baik, adik-adik. Sama saja maling teriak maling. Nah, adik-adik, apa sih kira-kira kesimpulan dari cerita tadi? Kesimpulan yang pertama, kita harus belajar dari umat Israel. Walaupun bangsa yang disayang Tuhan, tapi tidak boleh sombong dan angkuh. Karena Tuhan mengasihi seluruh ciptaannya. Kesimpulan yang kedua,
kita harus bisa mengoreksi diri kita sendiri untuk menjadi benar sebelum kita menyalahkan atau menghakimi orang lain. Nah adik-adik, tentunya adik-adik masih ingat kan pertanyaan Kak Rondos di awal tadi? Nah, silakan saja langsung kalian jawab di kolom komentar CGN TV Indonesia. Nah, setelah kalian menjawab, siap-siap deh. Nanti yang kepilih menjadi pemenangnya. Wow, kalian akan mendapatkan hadiah yang menarik dari CGN TV Indonesia di setiap akhir bulannya. Wow, mantap kan? Don't worry, be happy. Janganlah adik-adik bersedih. Minggu depan kita berjumpa lagi. Pastinya lebih seru. Yeay, dadah adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.